Lahir pada 1916 di Ukraina, Lyudmila Pavlichenko terkenal sebagai sniper wanita paling mematikan sepanjang sejarah. Perempuan kelahiran tahun 1916 di Ukraina itu ikut terjun ke medan tempur di Perang Dunia II untuk membela Red Army, julukan militer Uni Soviet. Saking jitunya bidikan Pavlichenko, ia sampai dijuluki Lady Death atau Dewa Kematian dan menjadi momok tersendiri bagi para tentara Jerman. Reputasinya di garis depan medan perang sangat populer dengan 309 korban tewas yang dikonfirmasi atas namanya. Hebatnya lagi, itu hanya dilakukannya dalam hitungan bulan dan menempatkannya di jajaran penembak jitu terhebat sepanjang masa. Menurut catatan Sky History, ketika Hitler melancarkan operasi Barbarossa pada Juni 1941, Pavlichenko langsung mengajukan diri terjun ke medan perang. Petugas menerimanya, apalagi Pavlichenko menunjukkan sertifikat dan lencana sniper yang ia peroleh ketika kuliah. Pavlichenko kemudian terdaftar di divisi senapan ke-25 Red Army sebagai sniper. Secara total ada 2.000-an wanita menjadi sniper di Red Army selama Perang Dunia II, dan hanya sekitar 500 yang berhasil bertahan hidup. Dengan minimnya amunisi dan logistik, Pavlichenko awalnya hanya bertempur tanpa senapan dan hanya memegang granat. Hingga akhirnya seorang kawan yang tertembak memberikan senapan Mosin Nagant miliknya. Segera setelahnya, Pavlichenko membuktikan kepiawaiannya dalam membidik sasaran. Alkisah, ada 2 tentara Romania yang sedang menggali lubang perlindungan hanya beberapa ratus meter dari posisi Pavlichenko. Setelah diberi izin menembak, dia memantapkan bidikannya dan mendapat korban pertamanya. Pavlichenko menggambarkan momen itu sebagai tembakan pembaptisan. Konon 2 tentara Romania itu tidak dihitung dalam jumlah korban resmi Pavlichenko karena dianggap tembakan percobaan. Tetapi rekan-rekan sang Lady Death mengklaim 2 tentara itu masuk ke daftar korban. Dalam beberapa bulan berikutnya, Pavlichenko semakin mahir menjalankan tugasnya. Ia berangkat dari camp pada malam hari untuk menuju ke posisi terdepan di dekat musuh dan berbaring tak bergerak menunggu kesempatan menembak. Beragam tipe musuh sudah dia hadapi, termasuk melawan sniper Jerman. Salah satu yang paling dikenangnya adalah duel selama 3 hari yang digambarkannya sebagai salah satu pengalaman paling menegangkan. Pada akhirnya musuh Pavlichenko membuat satu gerakan terlalu banyak dan menjadi salah satu dari 36 snipers yang masuk ke daftar korbannya. Pavlichenko sama sekali tidak menyesali peluru-pelurunya yang membuat musuhnya kehilangan nyawa. Namun tidak semua kisahnya berakhir bahagia di medan perang. Kekasihnya sekarat dipelukannya, dan peristiwa itu tak pernah dilupakannya sampai ia depresi di tahun-tahun berikutnya. Ketika perintah turun untuk mengevakuasi Odessa, Pavlichenko menuju Sevastopol di semenanjung Crimea. Di sana ia menghabiskan 8 bulan berikutnya mempertahankan kota dan melatih penembak jitu baru. Ia 2 kali dipromosikan naik jabatan. Pertama, menjadi sersan senior setelah dikonfirmasi membunuh 100 korban, dan yang kedua menjadi letnan ketika jumlah korbannya jadi 200. Akhir masa jaya Pavlichenko ditandai dengan terluka 4 kali dalam pertempuran dan pecahan peluru di wajahnya pada Juni 1942. Ini menandai akhir masa jayanya di medan perang. Komando tinggi Soviet lalu memerintahkan untuk mengevakuasi Pavlichenko dari Sevastopol dengan kapal selam. Setelah sebulan menjalani pemulihan di rumah sakit, Pavlichenko mendapat peran baru. Ia ditugaskan menggalang dukungan untuk front kedua di Eropa untuk membantu Rusia melawan Jerman. Pada akhir 1942, ia dikirim untuk berkeliling Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Di Amerika, Pavlichenko menjadi warga negara Soviet pertama yang diterima Presiden Amerika Serikat. Setelah kembali ke rumah, Pavlichenko dipromosikan menjadi mayor dan dianugerahi bintang emas pahlawan Uni Soviet serta 2 kali menerima Ordo Lenin. Meski turnya ke barat tidak mencapai tujuan untuk langsung mengamankan front kedua di Eropa, Pavlichenko tetap pulang dan disambut sebagai pahlawan. Ia juga terus melatih penembak jitu Soviet di lini depan. Setelah perang, dia menyelesaikan studinya di Universitas Kiev dan menjadi sejarawan. Pada 1957, Eleanor Roosevelt menemui Pavlichenko di Moskwa dalam kunjungannya ke Uni Soviet dan mereka sempat berfoto bersama. Dengan meningkatnya ketegangan Perang Dingin, Roosevelt mengunjungi Pavlichenko diam-diam. Pavlichenko meninggal di usia 58 tahun pada 27 Oktober 1974 di Moskwa karena stroke. Ia juga menderita gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecanduan alkohol. Faktor-faktor itu turut berpengaruh ke kematiannya di usia yang belum tergolong tua.